Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau mendiskusikan sebuah karya monumental umat Islam dalam ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kepada materi, alangkah baiknya kita semua untuk mengucapkan bismillah bersama-sama. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang profil ilmuwan Islam dan sejarahnya. Nah, mungkin akan disampaikan oleh saya sendiri. Profil ilmuwan Islam dan sejarahnya. Nah, dari ilmu pengetahuan telah menghasilkan banyak karya monumental yang berasal dari umat Islam dalam sejarah. Nah, ada beberapa ilmuwan yang terkenal dan karya monumentalnya itu karya monumental mereka dalam ilmu pengetahuan seperti ilmuwan Ibnu Sina, ilmuwan Al-Khawarizmi, ilmuwan Ibnu Al-Haidan, dan ilmuwan-ilmuwan terkenal lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil dari salah satu ilmuwan yang saya sebutkan tadi, yaitu ilmuwan Al-Khawarizmi. Ilmuwan Al-Khawarizmi atau yang disebut juga sebagai Bapak Al-Jabar memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, ia berasal dari Khawarizm atau yang sekarang itu negara Uzbekistan. Al-Khawarizmi ini adalah seorang matematikawan, seorang astronom dan juga ahli geografis. Nah, salah satu karya monumentalnya yaitu kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Karyanya ini memperkenalkan konsep Al-Jabar dan solusi persamaan matematika yang kompleks. Terima kasih kepada kelompok utama atas kesempatan. Benar tadi disebutkan bahwa dalam peradaban Islam itu telah melahirkan banyak ilmuwan yang nyatanya karyanya itu dapat dinamakan sebagai pembawa peradaban juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya lima ilmuwan lah yang memang terkenal pada masanya masing-masing. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Aiba yaitu Al-Khawarizmi ya. Beliau memang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar atau apa sih, bisa disebutkan bahwa beliau itu penemunya, penggagasnya dalam ilmu matematika bidang aljabar seperti itu. Nah, Al-Khawarizmi juga karyanya itu terkenal, bahkan pada masa Khalifah Al-Ma'mun itu menjadi ilmuwan yang dipercaya. Lalu bahkan mendapatkan kedudukan ilmuwan yang paling tertinggi pada masa Khalifah Al-Ma'mun tadi. Selanjutnya ada Al-Kindi. Beliau hidup kurang lebih selama 72 tahun dan terkenal dengan julukan Bapak Filsafat Arab atau ilmuwan filsuf pertama dari Islam seperti itu. Lalu kenapa disebut Bapak Filsafat Arab? Karena beliau itu merupakan orang asli Arab tanpa campuran darah asing. Sejarahnya Baik, terima kasih Sandiani atas penyampaian materinya. Selanjutnya itu materi tentang karya-karya ilmuwan muslim yang akan disampaikan oleh Pak. Ya baik, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya-karya ilmuwan muslim. Nah, mungkin ada beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang karya-karya ilmuwan muslim. Sudah paling banyaknya mungkin 5 saja ya.
Tadi seperti yang sudah disebutkan oleh yang sudah disinggung juga, seperti yang tadi sama Teh Yeni, sama Ibram. Banyak sekali tentang kata kedokteran, astronomi, matematika, dan lain sebagainya lah. Nah mungkin saya juga akan membahas tentang sedikit lah. Tadi yang pertama tadi Ibram juga mengatakan bahwasanya Al-Khwarizmi itu adalah bapaknya Al-Jabar. Nah bisa disebutkan bapaknya Al-Jabar karena memang dia adalah seorang yang mencetuskan Al-Jabar. Poin-poin Al-Jabar itu seperti apa dijelaskan oleh dia. Dan kemudian dia juga adalah orang yang mencetuskan Al-Kanol juga. Nah, kitabnya yang terkenal juga adalah tadi yang disebutnya juga oleh Aibam, itu adalah Al-Jabar wa Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Nah, yang kedua itu yang tadi di bidang matematika, yang kedua karyanya itu ada di bidang astronomi. Astronomi itu adalah yang mencetusnya itu adalah salah satu orangnya Al-Batani. Yang memang Al-Batani itu adalah seorang astronom yang memang dia mencetuskan dan juga penemu jarak antar bintang, bahkan posisi bintang-bintang di angkasa. Nah, dia juga dalam kitabnya bukunya yang terkenal yaitu Al-Jig Al-Sabi yang memang menjelaskan tentang tahun matahari yang memang lama waktunya itu adalah 365 hari. 365 hari, 5 jam 46 menit 24 detik. Nah, itu juga bisa menjawab kenapa ada tahun kabisat. Yang memang karena di tahun kabisat ini terjadi setiap 4 tahun sekali, dikarenakan memang satu tahun itu terdapat 365 hari, 5 jam 46 menit 24 detik, yang bisa dikatakan juga bahwasanya itu 365 hari 1/4 hari. Dan jika kalau 4 tahun 1/4 itu genap menjadi 1, dan kemudian dimasukkanlah ke dalam bulan Februari tanggal 29. Nah, yang ketiga itu ada Al-Haisam. Al-Haisam juga adalah seorang ilmuwan muslim yang memang dia itu dikenal dengan kepiawaiannya dalam menjadi seorang ilmuwan. Dia adalah seorang ilmuwan yang memang pandai dalam hal fisika, hal biologi dan yang lain-lain, tetapi dia lebih fokus di arah optik. Nah, dia mencetuskan juga atau menemukan juga cermin cekung dan cermin cembung, dan juga dalam kitabnya yang bernama Light of Twilight Phenomena. Nah, dia juga mengatakan bahwa menyebutkan tentang bias cahaya. Nah, itu tentang optik ya, bisa jadi untuk kacamata, bisa jadi untuk kamera, seperti itu. Nah, selanjutnya karya yang keempat itu adalah karya yang dicetuskan oleh Al-Jazari, di mana Al-Jazari itu adalah seorang mekanik handal, seorang ilmuwan muslim juga, yang memang karyanya itu sangat banyak sekali. Salah satunya yang sampai sekarang itu adalah cuci tangan otomatis itulah. Nah, bisa kalian baca juga nanti tentang profil Al-Jazari. Nah, terus yang selanjutnya adalah di bidang kedokteran. Tadi yang sudah disebutkan oleh Teh Yani juga di Ibu Sina dan lain sebagainya. Saya juga menyebutkan di sini ada Ar-Raji. Ar-Raji juga seorang ilmuwan muslim yang memang di sini dia di bidang kedokteran. Nah, dia juga mempunyai sebuah buku yang bernama Al-Hawi, yang di sana dia menjelaskan tentang semua penyakit yang ada di tubuh manusia dan juga tentang pengobatannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada 5 poin tadi. Yang pertama ada di bidang matematika, yang kedua astronomi, yang ketiga optik, yang keempat ada di mekanik, yang kelima ada di kedokteran. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Arifal atas pemaparan materinya. Mungkin lebih lengkapnya akan disampaikan oleh anak kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B akan membacakan tentang karya-karya ilmuwan muslim. Ilmuwan muslimnya ada 15. Yang pertama Ibnu Sina, karya fenomenal, kanun, Fitib dan Arti Sifa. Yang kedua Yang kedua Al-Farabi, karya fenomenalnya Al-Madinah, Al-Fadilah dan Syar Kitab Al-Syama Al-Tabi li Aris
Tutalis. Yang ketiga ada Al-Khawarizmi, karya fenomenalnya Al-Kitab, Al-Jabar, Al-Jab, wal Al-Muqabalat. Yang keempat ada Jabir bin Hayyan, karyanya Al-Rahma, Al-Kabir, Al-Sabeen, Al-Kamsmi. Yang kelima ada Al-Kindi, karyanya Risalah dan Tanjim, Ihtiyarat, Aliyam, dan Ilahiyat Aristu. Yang keenam ada Al-Batani, karyanya Kitab Al-Jij. Yang ketujuh ada Sabit bin Qura, karyanya Muktasar fi ilmin nujum, Kitab Fitobail Kawakib Watasiriha. Yang kedelapan ada Al-Tabari, karyanya Firdaus Al-Hikmah, Kitab Fi Al-Hijamah, Kitab Fitartib Al-Ardiyah. Yang kesembilan ada Al-Asma'i, karyanya berbagai kitab di bidang zoologi, misalnya Al-Ibil, Al-Far, dan Al-Kail. Yang ke-10 ada Ibnu Firnas, karyanya pelopor di bidang penerbangan. Yang ke-11 ada Al-Dinawari, karyanya Kitab Al-Nabat, dan bidang Al-Hikmah. Dan yang terakhir karyanya Al-Nasri, nama ilmunya Al-Bidakawi. Baik, terima kasih kepada TOP atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang bidang-bidang keilmuan muslim yang akan disampaikan oleh Dekanisa. Selanjutnya yaitu bidang-bidang ilmuwan muslim. Yang pertama itu ada Al-Khwarizmi, yaitu penemu matematika. Al-Khwarizmi juga dianggap sebagai sarjana matematika yang masyhur di kalangan dunia Islam dan dianggap oleh dunia Barat. Al-Khwarizmi juga thumbnail pak thumbnail Al-Khwarizmi juga menyumbangkan ide dan pemikirannya menuangkan karyanya di dalam buku yang berjudul Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Kata Al-Jabar dan Al-Muqabalah itu mempunyai arti sendiri. Kata Al-Jabar artinya penyelesaian dan kata Al-Muqabalah artinya penyeimbang. Selanjutnya ada Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Haytham, yaitu penemu optik. Ibnu Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Di dalam penyelidikannya tersebut menciptakan cahaya yang telah memberikan ilham kepada ahli dunia barat. Boger, Bapon, dan Kepler menciptakan teleskop dan mikroskop. Untuk anak kelompok 3 kan menjelaskan tentang bidang-bidang ilmu
bangsa ini. Salah satunya adalah sains, filsafat, agama, kedokteran, terus politik seperti itu. Dan yang paling utama itu diperhatikan dalam ilmu muslim itu salah satunya adalah memang sangat diperhatikan bahwa seorang muslim, ilmuwan muslim ini dikenal sebagai ilmuwan yang memang memiliki keahlian tidak hanya di dalam satu bidang, melainkan dan dari beberapa bidang juga dalam waktu yang bersamaan. Salah satunya tadi sudah disebutkan yaitu oleh kelompok A ya, Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina itu merupakan ilmuwan yang memang tidak hanya ahli dalam bidang sains terus kedokteran, tetapi beliau juga memang ahli dalam bidang atau bahkan disebut sebagai guru besar gitu. Ya, ilmuannya memang banyak ya, tetapi yang kita ambil contoh itu Ibnu Sina karena beliau juga tidak hanya dalam satu bidang. Terus juga ada tokoh ilmuwan muslim lainnya seperti Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini merupakan sosok ilmuwan yang sangat jenius karena beliau ini merupakan ilmuwan yang mampu berbahasa asing. Nah, bahasa asing itu tidak hanya 2 atau 3, tetapi ilmuwan Al-Farabi ini memiliki kemampuan dalam 89 bahasa. Beliau juga dikenal sebagai guru besar Islam dalam bidang realistis. Terus ada Imam Al-Ghazali. Untuk Imam Al-Ghazali ini merupakan ilmuwan muslim yang memang terkemuka, yaitu pada bidang falsafah dan juga tasawuf. Kemudian ada Jabir Al-Hayyan. Jabir Al-Hayyan ini merupakan seorang ilmu bahasa Arab. Kenapa dikenal sebagai bapak kimia bahasa Arab? Karena memang beliau itu merupakan mengembangkan 2 operasi utama kimia gitu, yaitu kaldikasi dan reduksi kimia. Kemudian ada Ibnu Al-Nafis. Nah, Ibnu Al-Nafis ini merupakan seorang ilmuwan yang memang ilmuwan pertama secara mutlak gitu ya, sebagai seorang ilmuwan yang mendeskripsikan tentang peredaran darah pada tubuh manusia, dan beliau juga diberi julukan sebagai bapak fisiologi sirkulasi. Dan terima kasih kepada Teh Delia atas penyampaian materinya. Mungkin sesi materi telah selesai. Sebelumnya saya berterima kasih kepada setiap perwakilan dari anak kelompok yang telah menyampaikan materi. Nah, selanjutnya yaitu sesi diskusi. Dipersilakan untuk setiap anak kelompoknya membuat pertanyaan atau bertanya kepada anak kelompok lainnya. Saya kemudian saya ingin bertanya kepada anak kelompok A. Tadi kan segenap nama ilmuwan muslim yang begitu berjasa di bidang sains dan pengetahuan masing-masing terdengar tadi segenap nama ilmuwan muslim yang begitu berjasa pada bidang sains dan pengetahuan masih terdengar asing di negara dengan mayoritas muslim terbesar seperti di Indonesia. Nah, apa saja faktor yang dapat memperkenalkan kembali kita ilmuwan abad pertengahan tersebut ke generasi sekarang? Didapat gimana? Kelompok mengerti? Nah, untuk kelompok lain jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Bertanya kepada anak kelompok B. Tadi kan membahas tentang karya-karya Islam. Nah, dalam membuat dan menciptakan karya itu kan terkadang harus mendapatkan inspirasi dari karya orang lain. Nah, biasanya ilmuwan muslim itu dalam menciptakan karyanya langsung dari itu sendiri atau ada inspirasi dari luar. Jika ada inspirasi dari luar, kalau boleh sebutkan salah satu contoh ilmuwan serta asal muasal ilmu. Boleh.
Dapat. Terima kasih. Terima kasih. Bentar, intinya ilmuwan sama dari mana inspirasinya kan? Ya, ya. Dari kopi. Iya, iya. Baik, terima kasih Kak Erik. Berarti anak kelompok kelompok itu udah mengerti ya? Mengerti. Dan untuk satu pertanyaan lagi ya, berarti dari anak kelompok C. Silakan. Baik, izin bertanya kepada anak kelompok B. Silakan. Soalnya topiknya menarik untuk ditanyakan. Pertanyaannya, adakah karya ilmuwan muslim yang menjadi rujukan untuk perkembangan teknologi, khususnya dalam teknologi informasi? Dan kenapa karya tersebut dijadikan rujukan? Terima kasih. Ayo. Ada ini Bapak serang Izin bertanya kelompok izin bertanya ke kelompok C ya. Bagaimana ilmuwan muslim berkontribusi dalam bidang arsitektur dan seni rupa? sedikit 3 menit ya untuk kalian berdiskusi. Nanti siapa yang pengen dahulu menjawab silakan angkat tangan dari setiap masing-masing kelompok. Silakan, saya kasih waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu 3 menit dulu ya. Langsung menjawab. Oh boleh. Maka lihat Pak Gus. Dari kelompok A ya. Silakan. Dari mana inspirasi dan contohkan ilmuwan muslimnya? Benar? Gini. Ada yang tahu penemu besi? Tadi kan dijelasin penemu besi itu Jabir bin Hayyan. Nah, ini kan tadi udah disebutin sebagai ilmuwan muslim, sama BOP juga disebutin. Nah, dia itu inspirasi dari menemukan karyanya itu terdapat pada surat Al-Hadid, surat ke-57 kalau nggak salah, ayat 25. Boleh dibuka? Ki. Bacakan Ki, artinya Ki. Al-Hadid. Ayat 25, ayat 57. Langsung ininya aja. Artinya aja. Namanya. Surat Al-Hadid. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Boleh dikatakan besi yang mempunyai kekuatan. Stop. Di situ kan ada kata BS. salah. Bahas naon anjir. Nah, ada yang tahu rumus FE? Ya, morator 57. Ya, kalau nggak salah gini, 25 57. Lihat. Nah, jadi kesimpulannya contoh dari ilmuwan muslim dan inspirasinya itu Jabir bin Hayyan ya. Dia terinspirasi dari Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang di situ disebutkan bahwa dan Allah menciptakan besi, kemudian dia melakukan penelitian dan keluarlah karya-karyanya. Apakah jelas? Bisa berpikir demikian gitu untuk menciptakan realisasikan gitu. Nah kemudian ilmuwan itu mungkin ketika melihat hal baru di Al-Quran, nah dia mencoba meneliti apakah benar, dan pasti benar itu. Al-Quran kan tidak ada keraguan di dalam diri kita juga kan sebagai umat muslim. Ayo, ya. Ini inspirasi dari Al-Quran dia meneliti terlebih dahulu. Ya. Terus Apa lagi? kira-kira bisa nggak sih orang zaman sekarang misalnya membaca Al-Quran terus menjadikan inspirasi dalam karya? Bisa aja sih. Bisa. Soalnya Al-Quran kan maksudnya ini kan pas zaman Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan kan jauh sebelum kita. Pertanyaannya kita bisa gak sih kayak dia mungkin? Ya bisa aja. Soalnya di Al-Quran itu bukan hanya tentang ini doang, itu banyak yang belum, mungkin ada beberapa yang belum ilmuwan dulu pelajari, bisa kita pelajari, bisa kita dapatkan dengan cara kita membaca Al-Quran.
Ya seperti contoh itu kan emang jauh dari peradaban kita sekarang ya. Di akhir abad 19 mungkin ketika ada astronot yang memang pergi ke bulan juga kan, sudah dijelaskan juga di Al-Quran ketika ada Muhammad bulan segala macam itu ada saksinya dan ada buktinya. NASA membuktikan bahwasanya itu ada bekasnya terlebih dahulu. Mungkin di Al-Quran masih ada yang menjadi misteri yang mau dipecahkan oleh beberapa ilmuwan yang ada di dunia ini. Kan contohnya pada surat Yasin ayat 40 kalau nggak salah. Ya itu gak usah dibacain, tapi saya kurang lebih artinya gini. Intinya pada surat itu dijelaskan bahwa dan semuanya berputar pada porosnya.